Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alladzi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'da. Yang mulia yang kita hormati bersama-sama Rais Syuriah 2 NWC Subang, NWC Kembaran, berdoa bersama-sama mudah-mudahan beliau-beliau sehat walafiat. Amin. Juga yang kami hormati Ketua Tanfidiyah NWC 2 NWC Kembaran dan juga Subang, sama-sama mudah-mudahan beliau-beliau semangat istiqomah. Amin. Dan tidak kalah penting dan tentu saja acara malam hari ini berjalan tentu karena tamunya panjenengan semua, yakni Rais Syuriah dan Ketua Tanfidiyah Ranting se-MWC Subang dan MWC Kembaran. Sedaya mawon niat khidmah kali Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan sedaya istiqomah. Allahumma amin. Total berarti MWC Subang 19 ranting, MWC Kembaran 16. Iya, 16 ranting. 16 ditambah 19 berarti 35. Plus MWC-nya 2, 37. Biting gitu. 37 biting. Orang Syuriah ini kaitannya orang Syuriah, tapi bitingnya sama gitu. Baik, Bapak sekalian, hadirin wal hadirat, hadirin rahimakumullah. Malam hari ini saya Rujito dan Direktur Pak Mawiyah Husni Alban iki ditugasi oleh panitia konferensi, di mana panitia konferensi tentu sudah dapat tugas terlebih dahulu dari PCNU Kabupaten Banyumas. Malam hari ini sosialisasi tidak akan lama, tidak akan panjang Bapak sekalian, karena saya tahu sosialisasi ini yang paling penting itu makanya babakan soal milih di pripun. Karena ini kok milih di pripun, milih ahwal untuk kemudian menunjuk Rais Syuriah PCNU ataupun memilih ketua Tanfidiyah atau ketua NU seperti yang ngomong ini, pilih ketua NU. Baik, Bapak-bapak sekalian, sederek-sederek sesama pejuang Nahdlatul Ulama di MWC Subang Kembaran. Yang pertama, informasi awal ini mungkin yang Kembaran biasa banget kan Kembaran saya. Tentu pertama apa, bagaimana, di mana. Jadi itu yang pertama. Terus yang pertama sekali kita tahu ini adalah konferensi cabang hajat besar permusyawaratan paling tinggi untuk NU di level kabupaten akan memilih pindah Rais Syuriah PCNU. Yang kedua Ketua Tanfidiyah pun dua niku mawon. Pak Jeniku wonten formatur mangke, penting dua yang akan dipilih. Kapan dan di mana tadi pun diaturakan kalau Pak Ketua MWC Subang Pak Wid, insya Allah 11 Desember Ahad itu 11 Desember Ahad manis ya. Ibana mari gede ya. Ibana mari kentang kula nama dhuwur tiba kemarin dhuwur ya. Ahad manis 11 Desember 2002 wonten dene Pondok Pesantren Mambaul Ushul Hikmah asuhanipun Kiai Said Jayuti. Tapi yang secara populer Pak Kiai Said Jayuti. Ada itu yang pertama. Nah, niki barang biasa Bapak sekalian. Pak Wid ngaku nanya, tapi di konferensi itu barang biasa. Pun ada mireng lah. Pun ada mireng, pun ada tidak barangkali pun tahu jadi romli bahasa kerennya merijo. Aslinya rombongan liar. Merijo. Wonten ngene Kelapa Gading, wonten ngene Pasir, wonten ngene Aji Barang, wonten ngene Rawalo. Terakhir saudara aslinya. Oke, saya pikir niki sanes barang baru. Cuma niki memang periodik 5 tahun sekali. Saat terasipun
Peserta, hari peserta konferensi siapa sajakah yang diundang menjadi peserta? Kok pilih MBC Sumbang Kembaran ini kan tetangga, menonton bayangan itu, promosi itu. Hari ini yang pertama tentu pengurus cabang Nahdlatul Ulama, yang kedua pengurus MBC, kemudian yang ketiga pengurus ranting, pengurus lembaga, kanom dan tamu undangan yang sifatnya kondisional. Khusus untuk MWC yang diundang 4 orang, masing-masing Rois Suryah paket kali katib, ketua Tanfidiyah paket kali sekretaris. Iya, kata dia, ini tenenu itu menjamu, tapi sinau kadang-kadang betul-betuliran gitu terus. Ulun ada cabang, salah ngomong itu diselentik langsung ada Rois. Aja dua kali. Ngomongnya Surya di situ ben, tadi dia mau tuh itu diselentik nih kok keliru ya, Surya buatan pilihan. Untuk pengurus ranting, ini harus diperjelas. Pengurus ranting hanya 2 perwakilan yang kita undang, yaitu menika setunggal Rois Suryah ranting se-Kabupaten Banyumas, yang kedua ketua Tanfidiyah. Ini pun jelas keputusan. Sudah jauh pengurus dan kita jalankan di panitia. Terus masing-masing MWC ada 4 orang, ranting masing-masing ada 2 orang. Kemudian pengurus lembaga Banom hanya ketua dan sekretaris. Lembaga ini wonten lembaga kata di kurang lebih 18 lembaga. Banom bisa nih, Fataya, Ansor, Muslimat, Ibnu IPBNU, satu pun itu Banom itu di ketua dan sekretaris. Tamu undangan di pengantil kabupaten wonten Bupati langsung tersebut. Tentu di luar ini insya Allah PP atau yang mewakili, PW atau yang mewakili pakai kondisional. Bun, itu sampai sini jelas dan nonton pertanyaan soal siapa yang diundang kurang lebih polanya seperti dalam ini sekarang. Makanya cukup beralasan kenapa kami undang MBC 4 orang, ranting 2 orang. Ini simulasi jangan makan nanti tidak begini konferensi cabang. Terus selanjutnya, ini mulai suara. Ini soal suara. Dugi sedoyo, papa kali dugi sedoyo. Langsung ini gue terusin 2 hak suara. Yang pertama, secara eksplisit, secara pasti, Rois Suryah niku yang punya hak untuk nanti memilih ahlul hali wal aqdi. Sepeda kali ahwal ini keputusan sejak Muktamar Jombang. Untuk apa? Kalau bahasa gampangnya bahasa kula niki, menunjuk formatur, menunjuk kiai-kiai 5 orang se-kabupaten itu ada 5 kiai yang dipilih dijadikan ahlul halli wal aqdi. Yang milih terutama itu Suryah. Maka dari 5 orang ahwal ini akan memilih menunjuk 1 orang untuk jadi Rois Suryah PCNU Kabupaten Banyumas. Bisa di antara 5 orang itu atau di antara 5 itu menunjuk orang di luar 5 orang. Tentu sejauh yang bersangkutan setuju maupun tidak setuju, kerson maupun tidak kerson. Kemudian yang kedua, ketua Tanfidiyah. Ini pun benar, nah ketua Tanfidiyah itu makin lebih dinamis, tidak perwakilan tapi makin milih. Kagum informasi mawon, total MWC dan ranting jumlah suara sampai dengan detik ini karena masih sangat mungkin berubah. Total yang panjenengan terima dan dengar pinten Pak? Total bidding 395. Rebutan itu 395. Tapi dia belum jelas Kembali soal mekanisme yang pertama ahwa. Nanti ahwa itu PCNU Kabupaten Banyumas disarankan oleh KDART dan Pergub supaya memberi referensi
Kita balik memberi referensi, rujukan nama-nama siapa sajakah kiai, ulama, tokoh NU yang bisa atau layak untuk masuk menjadi ahlul halli wal aqdi. Niki tugasnya berat. Hanya akan dipilih 5 dan 5 nanti akan menunjuk Rois Syuriah. Kita tahu Rois Syuriah adalah jabatan tertinggi. Kalau kabupaten berarti Rois Syuriah PCNU itu jabatan tertinggi. Kemuliaan organisasi, kemuliaan jamaah, salah satunya direpresentasikan Rois Syuriah. Nah, niki PCNU memberikan referensi ada 11 nama. PCNU dahulu 11 nama itu PW 11 nama, PB 11 nama. Ya. Wonten sing ngendikan kok 11 tok Mas Dito kiai bener kuliah akeh kok ora 50 bae. Nah, ini salah satu referensi faktualnya PB, PW juga 11 nama. Ya. Niki prasarana kata tentu yang tahu wilayah kabupaten, tentu yang punya pengetahuan, alim, wirai dan seterusnya sebagainya. Banyak persyaratan. Dan bersani ada 11 nama, insya Allah nanti di Rois Syuriah besok ada sambung materinya, nanti boleh ditulis lagi. Yang pertama Kiai Ahmad Munfarid, Ciloman. Kaping kali Kiai Ahmad Yunani Kemerajen. Kaping 3 Kiai Haji Hisham Tantowi Sokaraja. Yang keempat Habib Muhammad Al-Habsyi Mekuncen. Yang kelima Kiai Haji Mbung Nilabi Purwokerto Barat. Yang keenam Kiai Haji Nurul Huda Subyun. Yang ketujuh Kiai Muhammad Dukhrani Jatilawang. Yang kedelapan Kiai Ahmad Muhail Pulau Jati. Yang kesembilan Kiai Taifur Arafat Purwokerto Utara. Yang kesepuluh Kiai Abdul Hamid Rusdi Ajibaran. Yang ke-11 Dr. Ansori Batu Raden. Kok nggak masuk A, kok nggak masuk B, Mas Dito? Wonten catatan. Syuriah nanti, Syuriah MBC boleh milih di luar nama referensi yang sudah disebutkan oleh PC. Atau gabungan lah kita nama-nama ini, insya Allah nama-nama yang tidak asal pilih. Panjenengan ini yang 11 itu insya Allah sampai tepang beberapa nasi dengan tepang memang rata-rata sudah berkhidmat dengan cabang Kabupaten Banyumas. Kata Bapak-bapak sekalian, lah soal mekanisme masing-masing ini seterusnya berarti teknis. Pak Joni ini, Pak. Nah, jadi Rois Syuriah ini kata awal. Nanti MWC dan pengurus ranting mengusulkan maksimal maksimal 5 nama untuk diusulkan menjadi ahwal. Maksimal betul? 5 nama diusulkan. Secara teknis Rois Syuriah PCNU Kiai Labib menekankan 5 nama niko di MBC dirapatkan, teranting dirapatkan. Ampun Rois yang memutuskan. Saya ketuaan ya. Terus MBC rapat, sinaoso itu keputusan Syuriah, tanda tangan minimal di Rois dan Katib, tetapi MBC disarankan untuk rapat. Siapakah 5 nama yang akan diusulkan oleh MBC? Ranting juga begitu. Teknisnya sebatas rapat sarang-sarang. Nanti dituangkan dalam bentuk surat usulan berisi 5 nama, ditandatangani minimal Rois kalian Katib masing-masing tingkatan, Rois Katib MBC atau Rois Katib tenggene ranting. Berarti kebayang ini 395 kali 5. Saya pikir niku tenggene Rois Syuriah mangke teknisipun amplop yang berisi surat usulan itu dipun asto pas pelaksanaan konferensi. Bakal registrasi kemudian dimasukkan dalam kotak, nantinya akan dihitung oleh panitia, ditabulasi kados pemilu niku, ditabulasi, disaksikan perwakilan dari MBC dan perwakilan ranting.
Kemudian nanti akan disampaikan hasilnya. 5 perolehan terbesar itu otomatis akan menjadi awal. Sampun dipilih 5, dipersilakan untuk melakukan rapat tertutup menunjuk siapa yang akan menjadi rais syuriah. Kemudian kalau sudah diumumkan, 5 awal akan mengumumkan siapa yang jadi rais syuriah. Makatan itu untuk awal. Seterusnya untuk tanfidiyah. Untuk ketua tanfidiyah, ini secara prinsip ada 2 tahapan. Yang pertama tahapan bahan calon atau balon. Teknis, gambaran teknis sementara ini masing-masing ketua tanfidiyah baik MWC ataupun ranting menulis nama, menulis nama orang yang menurut jenengan dipilih mau jadi ketua tanfidiyah. Pertamanya nulis nih sementara rencana nulis di kertas putih, bagian itu ditabulasi, dihitung, nanti baru akan naik level kedua menjadi balon, kemudian ditetapkan jadi calon untuk masuk putaran kedua. Pertanyaannya, siapakah yang bisa lolos untuk tahap kedua dan menjadi calon tetap? Yakni mereka-mereka nama bakal calon yang minimal memperoleh 99 suara atau 25% dari total suara. 25 kali 395 suara itu 98,75 kurang lebih. Kemudian digenapkan 99 suara. Jadi misalkan ada 2 nama yang lebih dari 99 atau minimal 99, maka akan putaran kedua 2 orang ini akan jadi calon. Nah, kalau sudah calon, nanti pemilihannya insya Allah contreng ya Bapak ini. Contreng. Nanti panitia akan nyiapkan surat suara gerak cepat, kartunya sudah hijau, tidak putih lagi. Ada. Nah, kalau tahap pertama yang memenuhi syarat 99 suara atau 20% kok hanya ada 1 orang, maka otomatis yang bersangkutan itu langsung jadi. Tentu mekanisme biasa dimintai persetujuan kali kalau sudah ada. Terus dibuat pemilihan ketua tanfidiyah sampun. Terus itu yang paling yang paling penting untuk awal dan ketua tanfidiyah. Soal mekanisme pemilihan. Lagi dari kami panitia termasuk juga saya lupa ini hadir juga Pak Astajid ini ketua koordinator panitia lokal langsung. Ini Pak Astajid, kami hasil rapat dengan panitia lokal, kemudian konsultasi dengan PCNU, pengurus juga ada beberapa hal Bapak-Bapak sekalian yang mohon diperhatikan. Yang pertama, baiknya kami sarankan tidak ke konferensi itu rombongan. Kami sarankan rombongan supaya mempermudah kula lan panjenengan sami, terutama panjenengan yang jauh nanti ada Haji Barang, ada Jumbil, langsung betul-betul saya ini pun rombongan. Kemudian palang apa kami juga mengingatkan SK dipun asto, SK dipun asto. SK yang masih hidup, terus nanti pilih dimentahakan sudah dipun asto SK pun. Kemudian semua peserta, ini kan biasa pengalaman Romli, nomor ini kadang-kadang sampai rasa betul-betul nuwun sewu, panjenengan yang hadir ini pun pasti peserta. Terus kawula saking panitia titip estu di lokasi, monggo kantun di derek kemawon arahan panitia lokal harus bagaimana, harus di mana, rasa betul-betul supados pindah balik mempermudah kita semua. Dan yang terakhir, monggo yang punya alat komunikasi diberi pamer, kemudian dipakai betul, terutama kami nanti komunikasi utama kali rencana-rencana MBC. Supados nah hajar rapat, hajar komisi itu betul oleh titian, karena harus sekian orang, harus rasa betul soal jumlah.
Mekaten untuk selanjutnya Pak Mawi. Nah ini untuk gambaran RAB kagem kebutuhan anggaran belanja kagem konferensi ini kurang lebih 268 juta. Kemudian atas nama kemandirian Ulang Panjenengan Sedoyo, kita ada dari PCNU, ada dari Lazisnu, ada dari Ma'arif yang keluarga, termasuk panjenengan sami di MBC dan Ranti. Ini juga tradisi turun-temurun, ada istilahnya uang mandat. Istilahnya uang mandat. Uang mandat tidak sampai detail kita ke bawah, yang penting hanya dibebankan berhenti sampai ke MBC. Teknisnya monggo MBC saged rembagan kalian acara nanti apa aja pun monggo. Nanti besarannya juga sudah kita sesuaikan. Terus saged dipun pirsani insyaallah masing-masing peserta nanti akan mendapatkan beberapa poin tadi itu, pengentas, bloknot, kertas, materi, lansa fitur-fitur, kemudian juga wonten shuttle atau transportasi dari lokasi parkir mobil atau sebagai lokasi parkir.